Bab 2694, sampai 2696. Chen Ping, itu Chen Ping. Liu Ruyan melihat sosok di udara dengan jelas, dan berteriak dengan penuh semangat. Ini Tuan Chen, Tuan, ini benar-benar Tuan Chen. Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, Fang Su berteriak dengan penuh semangat. Mata tetua ketiga lembab, dan air mata mengalir deras. Chen Ping tidak mati, tidak hanya dia tidak mati, tapi dia menerobos alam transformasi. Dengan cara ini, mereka akan diselamatkan. Dan Penatua kedua dan Zhe-Yan melihat bahwa itu adalah terobosan Chen Ping, dan ekspresi mereka sangat jelek. Cepat, sebelum Chen Ping menerobos. Penatua kedua buru-buru berteriak keras. Melihat ini, Zhe-Yan segera melambaikan tangannya, dan beberapa pembudidaya iblis langsung menuju Chen Ping. Semua jenis senjata di tangan mereka melambai ke arah Chen Ping bersama. Melihat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan semuanya melompat satu demi satu. Lindungi Tuan Chen. Penatua ketiga meraung. Dia tahu bahwa saat ini, keselamatan Chen Ping harus dijamin. Selama terobosan Chen Ping selesai, mereka akan diselamatkan. Tiba-tiba, semua orang bertarung bersama di udara. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan aura agung menyelimuti seluruh sekte Kuali Giok seketika. Beberapa pembudidaya iblis langsung dikirim terbang oleh aura ini, memuntahkan darah satu persatu, dan kehilangan kekuatan bertarung mereka. Segera setelah itu, dengan lambaian telapak tangan Chen Ping, ribuan kekuatan spiritual terkondensasi menjadi pedang terbang, yang ditembakkan dalam sekejap. Pedang terbang saling menyilang, masing-masing tidak bisa mengelak, dan langsung terkena pedang terbang, dan masing-masing jatuh ke tanah berteriak. Untuk sementara, para murid dari garis keturunan tetua kedua dan kultivator sihir yang dibawa oleh Zhe-Yan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya di antara lambaian tangan Chen Ping. Semua orang memandang Chen Ping dengan kaget, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Begitu banyak dari mereka bangkit untuk melawan, dan akhirnya berakhir hampir hancur total. Tapi begitu Chen Ping bergerak, dia hanya melambaikan tangannya, dan sebagian besar pembudidaya iblis itu terbunuh atau terluka. Anda harus tahu bahwa Chen Ping baru saja menembus alam transformasi dan mencapai alam tubuh komposit. Dan yang terburuk dari para pembudidaya sihir ini adalah peringkat ke-8 dari alam transformasi, dan ada juga banyak master dari alam fusion di antara mereka, tetapi di tangan Chen Ping, mereka tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun. Tuan Chen, kamu masih hidup, bagus. Penatua ketiga memandang Chen Ping, dan tiba-tiba menangis. Tuan Chen. Niheng bergegas maju dan memberi hormat-hormat kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit mengangguk, lalu bertanya, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak pembudidaya iblis di sekte Kuali Giok? Chen Ping tidak tahu bahwa tetua kedua juga berencana untuk merebut penguasa dari sekte Kuali Giok. Tuan Chen, masalahnya seperti ini. Penatua ketiga memberitahu Chen Ping apa yang terjadi secara mendetail. Setelah mendengar ini, Chen Ping mau tak mau menatap tetua kedua, dengan kekaguman di matanya. Dia tidak menyangka bahwa pemikiran elder kedua begitu bijaksana, yang bisa dianggap sebagai jebakan untuk elder ketiga dan Hu Yixiao. Perhitunganmu sangat bagus, tapi sayang sekali kamu melewatkanku. Chen Ping menatap tetua kedua dan berkata dengan senyum dingin. Wajah tetua kedua suram, dan dia menatap Chen Ping dengan tegas. Dia tidak menyangka Chen Ping tidak akan mati, tetapi bahkan menerobos. Tapi gerakan menerobos ranah transformasi benar-benar terlalu besar. Chen Ping, jangan mengira kamu hebat hanya karena kamu tiba-tiba menembak dan membunuh beberapa bawahanku. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, itu tidak akan menghentikanku untuk duduk di posisi raja. Penatua kedua mengertakkan gigi, lalu menatap Zhe-Yan dan berkata, aku akan menyerahkan Chen Ping padamu. Selama kamu membunuhnya, kamu dapat menggunakan sumber daya dari sekte Kuali Giok sesukamu. Ketika Zhe-Yan mendengar ini, dia segera mengangguk, lalu menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, Nak, aku gagal membunuhmu terakhir kali. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri.
Setelah Zeyan selesai berbicara, kobaran api naik dari tubuhnya, dan dengan dorongan tiba-tiba dengan kedua telapak tangannya, kobaran api di seluruh langit menyapu ke arah Chen Ping seperti gelombang. Zeyan tahu bahwa kekuatan Chen Ping telah meningkat, jadi dia membuat gerakan unik segera setelah dia bergerak. Tuan Chen Ping. Penatua ketiga dan Liu Ruyan tidak bisa tidak merasa khawatir ketika mereka melihat bahwa Zeyan telah mendekati Chen Ping, dan itu adalah langkah unik segera setelah dia bergerak. Meskipun Chen Ping telah membuat terobosan, dia baru saja mencapai alam tubuh komposit, dan bahwa Zeyan berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, dan dia juga memiliki pembudidaya sihir yang paling berapi-api. Masih ada celah besar antara basis kultivasi kedua orang, jadi mereka khawatir Chen Ping tidak akan menjadi lawan Zeyan. Tapi Chen Ping memang penuh percaya diri, dan dia tidak peduli dengan serangan Zeyan. Kamu urus tetua kedua, dan untuk pembudidaya iblis, serahkan saja padaku. Jika aku ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya kapan saja. Chen Ping tersenyum ringan. Nak, kamu terlalu gila, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Zeyan meraung dengan marah, dan kemudian api langsung menelan Chen Ping. Melihat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan hanya bisa fokus pada tetua kedua, lalu melompat dan menyerang tetua kedua. Sekarang penatua kedua tidak mendapat bantuan Zeyan, dan sebagian besar pembudidaya iblis itu sudah mati, jadi penatua ketiga dan yang lainnya lebih unggul. Bunuh aku, kita tidak boleh membiarkan para pengkhianat ini kabur sendirian. Liu Ruyan meraung. Niheng dan Fang Su bergegas bersama para murid dari Sekte Kuali Giok. Tiba-tiba, perkelahian terdengar lagi. Orang-orang terus mati, dan darah berceceran, mewarnai seluruh tanah Sekte Kuali Giok menjadi merah. Sisi tetua kedua mulai sedikit dekaden, dan orang yang dituntun untuk dibunuh oleh tetua ketiga dan Liu Ruyan mundur dengan mantap. Zeyan mengepung Chen Ping dengan api di seluruh langit, api yang ganas membakar, dan suhu yang sangat panas membuat orang tidak bisa bernapas. Nak, hari ini aku akan membakarmu menjadi abu, mari kita lihat betapa gilanya kamu. Melihat Chen Ping terjebak dalam amukan api, Zeyan berkata dengan bangga. Dengan api kecilmu, kamu masih ingin membakarku menjadi abu. Itu terlalu lemah. Ayo buat api ini lebih kuat. Kata Chen Ping main-main. Oke, karena kamu masih berani berteriak, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan si Huo. Seperti yang dikatakan Zeyan, dia terus melambaikan tangannya, dan nyala api mulai bergulung, dan nyala api di sekitar Chen Ping menjadi semakin panas. Yang diinginkan Chen Ping adalah efek ini. Dia baru saja memurnikan gumpalan api pamungkas ras iblis, tapi sayangnya gumpalan api pamungkas itu terlalu sedikit, jadi jika Chen Ping ingin membuat api pamungkas di tubuhnya lebih kuat, dia harus menyerap api pamungkas lainnya, untuk memperkuat api pamungkas di tubuhmu. Itu sebabnya Chen Ping dengan sengaja merangsang Zeyan, dan membiarkan Zeyan memancarkan semua api di tubuhnya. Chen Ping merasakan api di sekelilingnya, dan tanda seperti api hitam di dantiannya mulai berkedip terus-menerus. Api di sekitarnya membentuk pusaran kecil, yang mulai diserap oleh sinar api di tubuh Chen Ping. Tapi Zeyan tidak menyadarinya sama sekali, dia membalik telapak tangannya dan menunjukkan semua kekuatannya. Melihat Chen Ping terpanggang dalam kobaran api, wajah Zeyan penuh cibiran. Tapi segera, Zeyan tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian menatap si Huo di sekitar Chen Ping, wajahnya menjadi sangat serius. Anak baik, kamu benar-benar dapat menyerap energi dari api pamungkasku, tidak heran kamu tidak takut pada api pamungkas ini. Zeyan menemukan rencana kecil Chen Ping. Segera setelah itu, telapak tangan Zeyan tiba-tiba tersedot, dan api di sekitar Chen Ping langsung masuk ke telapak tangan Zeyan, membentuk bola api seukuran bola. Saya melihat telapak tangan Zeyan berguling-guling, bola api itu berangsur-angsur padam, dan kemudian berubah menjadi hitam. Zeyan melemparkan bola hitam ke arah kepala Chen Ping. Dengan ledakan, zat seperti minyak hitam langsung jatuh dari langit.
Zat ini sangat kental, dan banyak yang jatuh di tubuh Chen Ping, membuat suara mendesis seketika, disertai semburan asap putih, dan luka yang dalam membakar kulit Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping, membungkus Chen Ping seperti dewa perang dengan baju besi emas. Namun, zat hitam itu jatuh ke tubuh Chen Ping, masih mengeluarkan suhu yang membakar, dan sisik emasnya rusak di bawah pembakaran zat ini. Sial, apa ini? Kenapa begitu sulit? Chen Ping tidak bisa menahan kutukan, dan dengan cepat mundur, dia ingin menghindari area ini. Hal-hal ini seperti fosfor, ketika terkontaminasi pada tubuh, mereka akan terus memancarkan panas dan terbakar, dan tidak ada cara untuk mengeluarkannya dari tubuh. Hahaha, kamu masih mau lari? Mana mungkin. Ini adalah cairan kerak hitam yang terkondensasi dari api pamungkas, dan tidak ada cara untuk memadamkannya. Zeyan tertawa keras, dan dengan lambaian telapak tangannya, cairan skala hitam yang tak terhitung jumlahnya memercik ke arah Chen Ping lagi. Melihat ini, Chen Ping mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual, membentuk perisai transparan di sekujur tubuhnya. Cairan kerak hitam memercik ke perisai, dengan cepat membakar perisai, dan kemudian mulai membakar dan merusak tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Chen Ping melihat cairan skala hitam, dan jatuh ke dalam situasi pasif untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka bahwa Zeyan begitu ahli dalam mengendalikan Zhuo. Hahaha, kamu harus menyerah. Tidak ada yang bisa menahan pembakaran cairan kerak hitam. Pada akhirnya, seluruh tubuhmu akan mati terbakar. Zeyan tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, Chen Ping baru saja kehabisan tenaga, dan dia akan segera mati. Tiba-tiba, mata Chen Ping berkilat cerah, dan dia langsung mengingat sesuatu. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia, tetapi tidak hanya kamu yang memiliki nyala api pamungkas, tapi aku juga memilikinya di sini. Mari kita bandingkan nyala api siapa yang lebih kuat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, api di dantiannya dipindahkan ke telapak tangannya dalam sekejap. Zeyan melihat bahwa di telapak tangan Chen Ping, bola api hitam terus berdenyut. Api pamungkas. Ini benar-benar api pamungkas. Bagaimana Anda memiliki api pamungkas? Zeyan tidak percaya, bagaimana mungkin Chen Ping memiliki Zhuo. Anda harus tahu bahwa api ini unik untuk iblis api mereka, dan hanya mereka yang bisa mempraktikannya. Tapi sekarang Chen Ping adalah ras manusia, bagaimana dia bisa memiliki api di tubuhnya? Zeyan memandang Chen Ping dengan kaget, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam api yang tampaknya lemah di telapak tangan Chen Ping tidak boleh diremehkan. Mungkinkah ini adalah api suci tertinggi leluhur iblis api? Pada saat ini, Zeyan membuka mulutnya, dan matanya agak ketakutan, karena dia sudah merasa bahwa api di tangan Chen Ping berbeda dari miliknya. Chen Ping tidak tahu apa itu api tertinggi dari patriark iblis api. Dia hanya tahu bahwa sinar api di tubuhnya ini juga merupakan api tertinggi dari ras iblis. Karena aku tidak bisa menghentikan cairan kerak hitammu, biarkan mereka terbakar. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, dan nyala api langsung menuju cairan kerak hitam. Setelah cairan black scale mengenai api, itu membuat suara bang-bang seketika, dan kemudian meledak menjadi kumpulan api, yang semuanya terbakar. Pada saat yang sama dengan cairan kerak hitam meletus menjadi api, awan kabut hitam mengelilingi area tersebut selama ratusan meter. Cairan skala hitam terbakar, dan ancaman terhadap Chen Ping tidak terlalu besar sekarang. Dan pada saat ini, api tertinggi Chen Ping mulai berjalan menembus api, dan terus menyerap api di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Awalnya, Zhuo seukuran tamparan Chen Ping dengan cepat menyerap banyak api dan menjadi jauh lebih besar, bahkan api terus naik.